Welcome to my channel. Ya, salam sehat, salam tim nasional Indonesia juga teman-teman semua. Masih dari Qatar, dari Doha tepatnya, dari jantung tim nasional Indonesia Under 23. Tentunya masih di Piala Asia juga Under 23. Ya, kemarin gua malam gak sempat bikin video karena cukup melelahkan, jalan sampai 45 km ke lapangan latihan Qatar University. Jadi kita latihan itu di Qatar University ya. Mungkin gue koreksi sedikit kalau kemarin gue sempat menebak itu di Al Egla karena belum sampai sini. Jadi itu seperti mungkin Universitas Indonesia tapi dikali 3 luasnya. Jadi ada lapangan bola sampai 8 lapangan bola latihan. Jadi kita di lapangan 1 latihan di sana. Dan gue datang memang udah agak sedikit terlambat. Ya masih bisa masuk, tapi nggak bisa ngambil gambar lagi, jadi hanya bisa mengintip sedikit. Jadi gua mau ngupdate dari 2 hari terakhir, dari situasi latihan, dari juga update Hapner sampai di mana, dan prediksi line up kira-kira seperti apa pertandingan yang akan berlangsung nanti malam. Ini gua rekam jam 9.15 pagi waktu sini, jadi mungkin di Jakarta tambah 4 aja. Berapa jam 1.15 ya siang. Jadi mungkin gua upload ini jam 2 atau jam 3 sekaligus menemani apapun aktivitas kalian, mungkin pulang dari kantor atau mungkin dari kuliah. Oke, langsung aja. Jadi kita akan bertanding menghadapi Australia dalam pertandingan yang sangat menentukan, sangat penting, sangat krusial. Nanti malam 20.00 waktu Indonesia Barat atau 16 pukul 4 sore waktu sini di Abdullah bin Khalifah Stadium. Pertandingan kedua setelah di pertandingan pertama kita dikalahkan oleh Qatar 2-0. Australia sendiri seperti kita semua tahu bermain imbang 0-0 dengan Jordan. Harus waspada karena kita punya head to head rekor yang tidak terlalu bagus dari Australia. Di kira-kira 2 bulan lalu kita kalah 4-0 dari Australia di Jassim bin Hamad Stadium di Piala Asia Senior. Dan juga di kelas usia, gue masih ingat kita juga kalah penalti, seingat gue ya, di U16 di Kuala Lumpur, yang gue juga waktu itu hadir di sana dengan coachnya itu Fakhri Husaini kalau nggak salah ya. Jadi kita dihadapkan pada partai yang sangat berat, yang menentukan, dan lawannya juga tidak mudah. Ya, jangan pernah menganggap remeh. Dan kita lihat juga ya teman-teman ya, di sedikit gue mungkin melenceng bagaimana Vietnam yang kelihatannya di tim nasional senior lagi meredup, tapi kemarin mereka berhasil meraih kemenangan yang cukup fantastis. Mereka menang 3-1 dari Kuwait ya, walaupun ada sedikit blunder. Dan juga tim Asia Tenggara lainnya, Thailand meraup hasil positif dari Irak 2-0. Jadi ini sangat cair. Kemudian hanya Malaysia dan kita dari Asia Tenggara yang gagal meraih poin maksimal atau minimal seri. Nah, kendalanya adalah selain kita akan menghadapi tim yang cukup kuat ya, kita juga dihadapkan pada persoalan tanpa Ivar Jenner. Kenapa gua angkat Ivar Jenner penting? Kenapa gua nggak nyebut Ramadhan Sananta? Ramadhan Sananta juga penting. Tapi seperti yang gua sempat singgung di video gue sebelumnya, Ramadhan Sananta ini bukan masuk dalam tidak masuk dalam skema utama. Nah, ini kuncinya ya. Skema utamanya Sintayong. Jadi kehilangan dia tidak terlalu berimplikasi banyak buat kita. Tentu kita merasa ada kerugian, iya, tapi tidak sepenting Ivar Jenner. Nah, sebenarnya seandainya Justin Hapner itu bisa in time sampai di sini, karena dia dijadwalkan itu sampai di sini siang waktu Qatar. Ya, gue nggak terlalu tahu ya, agak nggak sempat ngerouting dia di posisinya di mana. Tapi kabarnya dia naik pesawat itu sekitar 18 jam. Jadi kayaknya melenting dulu ke Filipina atau kemana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ada direct flight dari Tokyo ke Doha itu paling mungkin 8-9 jam ya, nggak sampai 18. Nah, ini agak cukup mengkhawatirkan, dan diperkirakan seperti yang gue bilang tadi, Hapner akan tiba di Qatar siang. Berarti siang kan asumsinya jam 12 jam 1 ya, berarti sore jam 4 jam 5. Nah, itu jaraknya terlalu dekat dengan kick off. Kick off itu gue pakai waktu Indonesia aja lah biar gampang ya. Jadi asumsinya dia sampai di Qatar itu sekitar jam 4 sore atau jam 5. Sementara pertandingan akan mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nggak sempet. Dan ini info A1, Supra A1 ini ya, gue nggak usah sebut nama karena dia adalah Code of Conduct. Code of Conduct ya, untuk merahasiakan. Jadi dia bilang kayaknya nggak deh, intinya gitu. Jadi gue tanya,
Mas, apakah Hapner bisa masuk line up, masuk DSP? Ya DSP itu line up yang 18 pemain ya yang ada di pertandingan nanti. Terus dia bilang pertama dia bilang Hapner sampai siang waktu sini Mas, jadi sore waktu Indonesia Barat. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak sempat. Nah ini yang akhirnya membuat gua jadi agak susah untuk menyusun line up pengganti Hapner karena pengganti Jenner. Karena kalau seandainya tadinya Hapner itu let's say sampai di sini pagi waktu Qatar, ya kan, atau subuh mungkin waktu Indonesia Barat, intinya dia masih ada waktu sekitar misalnya 10 jam aja gitu ya sampai dengan kick off, itu masih bisa teman-teman. Tapi karena ini terlalu dekat dan belum lagi kondisi dia pasti melelahkan. Kalian bisa bayangkan kan 18 jam itu penerbangan, ya anggaplah mungkin ada transitnya jadi 15 jam duduk di, walaupun bisnis sekalipun ya itu pasti nggak apa ya namanya nggak fit banget lah gitu ya, nggak terlalu nggak pas gitu. Jadi kecil kemungkinan yang bersangkutan akan masuk DSP sekalipun. Nah kemudian itu tadi gue bilang kalau seandainya dia pas masuk di apa namanya sampai di Qatar, maka enak banget nih nyusunnya. Paling nggak Ivar Jenner itu menurut gue itu bisa digantikan oleh Hapner. Kemudian Komang Teguh ditarik ke belakang sebagai back, lumayan aman. Sehingga Marcelino di tengah ada temennya, ada tandem yang cukup kuat, bukan cukup kuat, yang sangat kuat bahkan untuk urusan bertahan sekalipun. Nah, dengan asumsi Hapner itu tidak bisa in time untuk masuk tim 18 pemain, maka mau nggak mau ya harus ada pengganti yang sepadan di apa namanya di lini tengah. Nah, itu yang gue bilang tadi. Jadi kita nggak ada Hapner, nggak ada Jenner, ini ngaruh banget untuk pertahanan gitu loh. Apalagi lawan Australia kita tahu ini cukup berat ya. Nah, kalau oleh karena itu siapa penggantinya? Jujur kalau gue lihat selain masalah ini ya, di line up yang di pertandingan pertama itu juga gue agak sedikit kurang serk dengan ditampilkannya Arkan Fikri ya, karena selain minim pengalaman tapi juga dia ditaruh di posisi yang sangat penting menghadapi pertandingan yang sangat krusial di pertandingan perdana. Ini menurut gue juga agak salah satu. Mungkin gue nggak mau menuding ini salah ya, tapi kayak bertanya-tanya kenapa dia gitu loh. Oke, nah jadi kita kembali lagi ke persoalan tadi, siapa pengganti Ivar Jenner? Kalau gue bilang sih mau nggak mau harus ditaruh di sana bukan Komang, tapi Nathan Chow Aon. Nah ini dia nih teman-teman, gue dari tadi tuh kayak kok ada ngapalin inget itu, aduh lupa. Jadi Nathan Chow Aon kita lihat bagaimana di pertandingan pertama dia menunjukkan militansinya. Jadi ini pemain yang udah main 3 kali kan, 2 kali senior, 1 kali U23. Ini improvementnya sangat luar biasa. Pertandingan pertama gue kurang impress dengan penampilannya dia di GBK. Tapi kemudian di Midin kita lihat bagaimana dia tampil sangat baik di sisi kiri, sangat firm. Walaupun 5 menit terakhir kalau nggak salah dia agak kelelahan waktu itu ya, tapi terus dipaksa dipasang ya sampai akhirnya ditarik keluar. Jadi memang improvementnya sangat luar biasa. Dan kemarin terakhir luar biasa ya, habis main di Heerenveen, walaupun dia nggak dimainkan sebagai starter, tapi dia terbang dari Amsterdam hanya beberapa jam setelah pertandingan Heerenveen, kemudian datang langsung main dan ditaruh sebagai gelandang. Dan itu kemarin luar biasa mainnya menurut gua ya, lawan tim yang secara level, secara urutan ada di atas kita Qatar, dan dengan bantuan satu wasit ya. Tapi dia tampil sangat kokoh dalam menjaga lini tengah. Jadi gue yakin dia akan ditaruh di tengah dan Komang Teguh nanti akan mengisi posisi di belakang mungkin ya, atau bisa juga posisi belakang itu kan pasti Rizky Ridho. Muhammad Ferrari sudah pasti. Kemarin juga ada 2 kali peluang dari tandukan ya, itu udah pasti. Jadi mungkin dia ditandemkan dengan Komang. Jadi Komang, Rizky Ridho, kemudian Muhammad Ferrari. Nah di kanan ini gue nggak tahu ya, mungkin kalian juga berpikir yang sama. Gue ngeliat Rio Fahmi agak ada sedikit kurang ya. Jadi mungkin ada saatnya dimasukkan pemain yang punya semangat ya, yang semangat lebih, yang militansinya luar biasa, yaitu Bagas Kava. Tapi ini mungkin gue bayangkan Sintayong sendiri juga agak lagi bingung ya untuk memutuskan itu. Sementara di kiri gue rasa kita nggak perlu diskusi terlalu banyak ya, Pratama Arhan sana yang udah paling pas lah, selain lemparan ke dalamnya dan sebagainya. Nah itu tadi ya, formasinya 3-4-3, tapi kan akan lebih banyak untuk bertahan ya, jadi 5-2-3 mungkin ketika bertahan. Di kanan tadi udah, menurut gue sih Bagas Kava gue mau ya. Kemudian di depan, itu Rafael Strike di kiri. Kalau gue ya, Marcelo Ferdinand tadi gue lupa sebut, dia di tengah sama Nathan Chow Aon. Nah
Kemudian di depan jadi 3, 4, 3 di depan. Di depan itu Witan kanan, kiri Rafael Strike dan Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini fungsinya menurut gue bisa seperti yang dilakukan di pertandingan kedua melawan Vietnam. Jadi dia press dulu aja gitu, press dulu, siapa tahu dapat bola, bisa counter attack, bisa langsung nekan, atau paling enggak dia bisa membuat lelah lawan. Sementara setelah itu di babak kedua baru nanti mungkin akan gambling ya, masukin pemain lainnya yang seperti Fajar Fatur Rahman misalnya yang bisa bermain di kanan, kemudian menarik Witan lebih ke tengah sebagai striker bayangan. Jadi sangat cair ini pertandingan nanti, formasinya, opsinya bisa banyak, walaupun memang kita sangat kehilangan dari seorang Ivar Jenner ya. Ya, jadi mungkin itu sedikit pemaparan dari gua. Mudah-mudahan kita bisa paling tidak nggak kalah deh, kalau gue realistis ya, karena ini nggak mudah pertandingannya. Ya kalau menang tentunya gue bersyukur, tapi kalau apapun hasilnya gue rasa kita tetap akan memberikan apresiasi selama mereka main fight seperti yang mereka lakukan di pertandingan pertama. Tapi satu sedikit sebelum gue tutup, catatannya adalah soal Nathan Chow lagi nih, menarik ya, karena di pertandingan pertama dia sebenarnya mendapat keleluasan untuk syuting dari luar kotak penalti beberapa kali, tapi termasuk free kick juga ya, tapi sayang akurasinya kurang bagus. Jadi gue berharap kalau kita buntu misalnya, mungkin entah dia atau siapa yang lainnya bisa memanfaatkan luar kotak penalti dengan melakukan syuting, tapi lebih akurasinya lebih bagus. Mungkin itu aja catatannya sebelum gue tutup. Oke, terima kasih udah nonton. Salam sehat dari Doha, Qatar.